Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watslu 'alaihim naba'a ibni Adam idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Masyarul muslimin muslimat jamaah salat zuhur rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, kita senantiasa memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah perbaharui untuk kita semuanya. Salawat kepada Rasul, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki dan menjalani hari yang ketiga di bulan Zulhijjah. Salah satu di antara bulan haram, bulan yang terhormat, mulia dan suci. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 34. Terlebih 10 pertama di bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang istimewa. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Fajr, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal fajri wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar dan demi 10 malam-malam, atau demi malam-malam yang 10. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa malam-malam yang 10 ini adalah menyangkut hari-hari yang 10 pertama di bulan Zulhijjah. Allah sampai-sampai menyampaikan sumpah demi hari-hari dan malam-malam yang 10. Ini pasti ada isyarat bahwa sesungguhnya hari-hari yang 10 ini sampai-sampai Allah persumpahkan karena dia memiliki keistimewaan. Di situ ada kemuliaan. Karena itulah Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, "Ma min ayyamin", tidaklah ada hari-hari ahabbu ilallah, yang lebih disukai, al-amalus salih fihi, tidaklah ada hari-hari yang melakukan amal soleh di dalamnya itu ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah, min hadhil ayyam al-ashr, daripada hari-hari yang 10 ini. Hari-hari yang 10 ini dalam penjelasan ulama adalah hari-hari yang 10 di hari pertama di awal bulan Zulhijjah yang sekarang kita jalankan. Ahabbu ilallahi fihi min hadhil ayyam. Lalu kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, apakah ketika melakukan amal soleh di 10 pertama di bulan Zulhijjah itu dibandingkan dengan berjihad di jalan Allah masih lebih disukai oleh Allah melakukan amal soleh? Kata Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, bahkan kalau dibandingkan dengan jihad di jalan Allah pun tetap tidak dapat menandingi melakukan amal soleh di hari-hari yang 10 pertama di bulan Zulhijjah.
Oh, begitu istimewanya. Lalu kemudian di akhir hadis itu Nabi mengatakan illa rajulun, kecuali seseorang kharaja min baitihi, yang dia keluar dari rumahnya dalam rangka berjihad, binafsihi wa malihi, dengan membawa jiwanya dan juga dia membawa hartanya untuk berjihad. Thumma lam yarji minhu bisyai', dan setelah dia bawa jiwa dan hartanya untuk jihad di jalan Allah, dia enggak balik lagi. Jiwanya hilang, hartanya pun habis untuk jihad. Itu baru kata Nabi setara dengan amal-amal soleh yang dilakukan di 10 pertama di bulan Zulhijjah ini. Masyarul muslimin, karena itulah kemudian kita mesti sadar hari-hari yang 10 ini bukan hari biasa. Kalau di bulan Ramadan begitu kuat motivasi kita untuk beramal soleh, maka seharusnya sebagaimana kita kuat motivasi beramal soleh di Ramadan sepanjang 1 bulan, maka hendaknya seperti itu juga, atau bahkan bisa lebih dari itu di 10 pertama di bulan Zulhijjah ini. Makanya puncak pelaksanaan ibadah yang di situ ada ibadah jiwa, ibadah harta, ibadah waktu, dan juga semua hal ada dalam ibadah itu, yaitu pelaksanaan ibadah haji. Puncaknya itu ada di 10 pertama di bulan Zulhijjah ini. Nanti 9 Zulhijjah mereka yang sedang menjalankan ibadah haji berkumpul wukuf di padang Arafah. Puncak haji masih di antara hari-hari yang 10. Kemudian bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji di tanah air, banyak pilihan amal soleh yang kita bisa banyak untuk kita lakukan. Zikir, tilawah Al-Quran, ibadah harta, sedekah, infak, wakaf, memberi hadiah, atau sekedar memberi hibah, pemberian kepada orang lain yang berguna. Itu semua amal soleh. Dan utama bagi kita melakukan amal-amal soleh itu di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah yang sekarang kita sedang jalankan. Termasuk diantaranya adalah ibadah kurban. Kalau ada orang bertanya, mana yang lebih utama Ustaz? Berkurban kita dengan patungan atau kita berkurban 1 ekor penuh untuk kita dan keluarga kita? Maka jawabannya itu yang 1 ekor penuh untuk kita dan keluarga kita. Kurban itu sendiri adalah satu sebutan. Kalau di dalam perspektif Al-Quran itu hanya 1 ayat yang menjelaskan tentang kurban dengan kalimat atau kosakata kurban itu sendiri. Yang lainnya tidak disebut dengan istilah itu. Disebut dengan istilah nahar, wanhar, disebut dengan istilah udhiyah, budun, dan istilah-istilah yang lain. Tapi ada 1 ayat di surat Al-Maidah ayat 27 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang kisah 2 anak Adam yang sedang diminta, disyariatkan, diperintahkan untuk melakukan persembahan kepada Allah, memberikan persembahan dari apa yang mereka miliki. Lalu kemudian satu mempersiapkan persembahan yang terbaik. Dia memilih hewan yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Allah, termasuk buah-buahan. Yang satunya tetap melaksanakan perintah, tetapi tidak memberikan yang terbaik. Maka kemudian atas 2 bentuk persembahan di antara anak Adam, Qabil dan Habil,
dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, satu diterima, yang satunya tidak diterima. Allah berfirman, "Watslu alaihim naba ibnai Adam." Wahai Muhammad, beritahulah mereka umat Islam tentang kisah di antara dua anak Adam. Iz qarraba qurbanan, yaitu ketika keduanya diperintahkan untuk memberikan persembahan. Di situ disebut dengan istilah kurban. Saat kedua anak Adam diminta oleh Allah untuk memberikan persembahan, yang itu jelas-jelas disebut oleh Allah dengan istilah kurban, yang maknanya adalah apa yang diperintahkan oleh Allah itu adalah wasilah mereka mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kategori yang terbaik, yang pertama adalah yang paling tulus, ikhlas melakukan persembahannya. Yang kedua, yang paling berkualitas dan yang paling baik persembahan-persembahannya itu sendiri. Dan yang ketiga adalah niat atau orientasi daripada persembahan yang dilakukan itu tidak lain hanyalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, taqarruban ila Allah Ta'ala. Lalu kemudian dari kisah persembahan yang dilakukan oleh kedua anak Adam itu kemudian ditegaskan oleh Allah, fatuqubila min ahadihima, satu diterima oleh Allah, walam yutaqabbal minal akhar, yang lainnya belum lagi diterima. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, kurban juga saat kita melihat dan menghayati ayat yang menyuruh kita untuk melakukannya, itu sesungguhnya adalah tagihan. Seakan-akan Allah menagih kita, aku sudah beri kamu banyak sekali nikmat, karena itu sholatlah kamu, lalu berkurbanlah kamu. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Karena aku sudah memberimu banyak sekali nikmat, maka sholatlah kamu dan berkurbanlah kamu. Perintah ini datang dari Allah, dan Allah kaitkan dengan banyaknya nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Patutkah kita menahan diri dan tidak mau berkurban, padahal Allah sudah mengatakan, aku sudah beri kamu banyak sekali nikmat? Maka jawabannya pasti tidak patut ketika kita memilih untuk tidak berkurban. Tidak ada pilihan. Karena apa? Nasnya yang datang adalah perintah. Perintah itu dari Allah. Coba kita pikirkan saat kita memberi perintah kepada anak kita, saat kita memberi perintah kepada anggota kita, apakah saat kita memberi perintah itu kita memberi dia pilihan untuk melakukan atau tidak? Tidak. Satu-satunya yang kita harapkan, kita minta dari orang yang kita perintah itu adalah dia melakukan apa yang kita perintah. Nah, begitulah seharusnya kita menyikapi setiap perintah yang datang dari Allah, untuk kemudian menyatakan tidak ada pilihan kita terhadap perintah Allah itu kecuali hanya melaksanakan dan menjalankan apa yang diperintah. Termasuklah di dalam hal kurban ini. Meskipun secara hukum fikih ulama mazhab itu ada yang kemudian menyatakannya sunnatun muakkadah, tetapi di sisi yang lain ulama mengatakan hukum berkurban itu wajib. Imam Abu Hanifah wajib, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i sunnatun muakkadah. Ketika dia sunnatun muakkadah, itu bukan berarti kita punya pilihan untuk meninggalkannya. Sunnah muakkadah itu hampir wajib, yang maknanya kalau tidak ada penghalang kita untuk melakukannya, maka kita tidak boleh meninggalkannya. Apa penghalangnya? Tidak ada uang, tidak ada rezeki pada saat
kita mau mendaftar atau menjadi peserta kurban. Kalau uang itu ada, artinya tidak ada pilihan kecuali kita mesti ikut menjadi peserta kurban. Maka itu juga bagian dari amal soleh yang mesti kita tegakkan di antara 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang begitu istimewa dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dan ingatlah bahwa sesungguhnya perintah berkurban ini bahagian dari cara kita menegakkan syiar agama Allah. Allah tegaskan dalam surat Al-Hajj, wal buduna ja'alna min sya'airillah lakum fiha khair. Penyembelihan onta dalam rangka kurban itu adalah bagian dari syiar tegaknya Islam. Dan di antara syiar kurban itu bagimu ada banyak sekali kebaikan. Maka marilah kita berazam dan menguatkan hati untuk mengisi hari-hari kita di bulan haram, terutama 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini dengan amal-amal saleh, termasuk sampai pada akhirnya nanti Idul Adha kita tergolong kepada orang-orang yang menegakkan syiar agama Allah ini dengan ikut serta dalam berkurban. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.